every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, sekarang nih sudah menjadi keluarga, artinya sudah memiliki 7 orang anak. Betul ya, Mbak? Ada kesulitan nggak untuk hidup bareng dengan 7 anak? Gimana? Ya, alhamdulillah gitu ya. Ya tadi banyak banget kemudahan dari Allah. Pertama kali kami honeymoon juga sempat bawa anak-anak dulu ke Jogja ya sebelum yang berangkat umroh itu gitu. Di situ udah anak-anak bisa akur gitu ya, nggak ada yang berantem, nggak ada yang sakit, nggak ada yang nangis, nggak ada yang rebutan gitu, udah alhamdulillah gitu kan. Terus ya tadi alhamdulillah anak sambung saya tuh manis-manis semuanya ya, maksudnya baik-baik semuanya. Jadi ya iya paling ya adaptasi penyesuaian pasti ada ya gitu, tapi alhamdulillahnya sejauh ini tuh kondusif lah gitu paling ya berusaha deket ya, pasti kan kita tetap orang luar tadi ya, orang lain gitu, berusaha aja masih belajar menyelami ini sukanya apa. Kadang pesen makanan GoFood gitu masih suka salah-salah, oh sukanya ini, yang kecil kirain nggak suka pedas ternyata suka pedas gitu Beradaptasi ya. Masya Allah. Tapi memang dalam hidup kan kita akan selalu terus beradaptasi ya, Mbak. Betul. Nah, semakin kesini, semakin kita membuka mata, semakin melewati proses perjalanan kehidupan ya, Mbak, menemukan ya untuk kehidupan apapun, apalagi salah satunya menemukan cinta sejati gitu ya. Nah, menurut Mbak sendiri ya, makna cinta sejati itu apa? Biasanya ini sangat meaningful nih untuk pengantin baru yang menjawab. Berat ya. Apa ya? Ya itu saya ya waktu kita mempersiapkan nikah itu kan ya pasti kita dengan ilmu tadi ya. Jadi yang saya pelajarin itu kita harus milih pasangan tuh atau mencintai seorang tuh karena Allah gitu kan, bukan karena misalnya hartanya, kedudukannya gitu kan, tentang apalah gitu ya, semua yang hal dunia gitu, tapi lebih ke soal amal solehnya, keimanannya, terus akhlaknya gitu. Nah jadi ketika kita memilih cinta sejati yang betul ya, insya Allah ya cinta sejati itu nggak bertambah ketika orang itu bikin baik sama kita, ngasih hadiah sama kita, dan juga nggak berkurang waktu beliau misalnya melakukan kesalahan atau ada kekurangan kayak gitu, atau bersikap gimana kurang baik ke kita gitu, karena kita cintanya ya karena Allah gitu ya, kata taat ke beliau, kita nurut, itu semua ya karena Allah gitu, bukan karena ada apa-apanya gitu dan sebagainya. Itu yang aku rasa sih, itu cinta yang karena emang ngelihat keimanannya, kesolehannya, ke akhlaknya gitu. Dan biasanya sih gitu, saya tuh suka deg-degan, makanya sering mengujinya itu ada katanya ketika kita misalnya waktu niatnya itu karena harta misalnya, nanti setelah menikah kita justru diuji dengan harta. Kalau kita karena kedudukan, kita akan diuji karena kedudukan. Kalau kita karena ketampanan gitu ya, kecantikan, nanti ada aja kejadian yang mungkin malah mengambil ketampanan, kecantikannya itu gitu misalnya gitu kan. Jadi itu yang paling saya takutin gitu kan, ya Allah, coba tolong itu murnikan niat saya, luruskan niat saya, memang betul-betul ini karena Allah niatnya gitu. Nah, iya baik Mbak. Jadi tadi sebetulnya sudah cukup terjawab ya salah satunya untuk menemukan cinta sejati, terus kriteria pasangan. Tapi Mbak, kan ada ya dalam masa-masa penantian itu, Mbak juga pasti pernah melewati masa-masa penantian itu ya. Nah, gimana caranya supaya muslimah nih, kadang kan sudah merasa, wah ini laki-lakinya baik nih karena Allah, ini dia ibadahnya bagus, apa segala macam, tapi pada akhirnya istilahnya tuh kepentok gitu loh Mbak. Jadi ternyata nggak dinikah-nikahin, akhirnya jadi kepikiran, jadi segala macam lah gitu. Akhirnya jadi melenceng ya semuanya gitu. Nah, ada nggak sih Mbak tips-tips nih untuk muslimah yang memang sedang dalam masa pencarian, atau supaya nggak terlena dengan apa yang terlihat di mata gitu loh? Karena kan
ya nggak sedikit ya Mbak cerita yang oh dia agamanya bagus nih tapi gini akhirnya ya begitu-begitu aja gitu kan hubungannya itu kan jadinya tidak menemukan apa jadi cintanya nggak halal lah ya gitu bahasa umumnya gitu. Boleh nggak sih Mbak dikasih tips sedikit aja? Iya, Banyak jadi boleh. iya. Jadi waktu itu saya memang ya tadi ya karena nggak kepikiran sebenarnya untuk nikah dalam waktu dekat gitu. Jadi fokusnya itu memang ke berusaha gimana cinta sama Allah gitu ya. Yang cinta sejatinya itu arahnya ke Allah dulu karena kan Allah aja yang cuman nggak bisa mengecewakan kita kan ya. Kalau manusia sebaik apapun, sesoleh apapun bisa aja satu saat tuh ngecewain kita gitu kan. Tapi kalau Allah kan nggak bisa. Jadi itu kita fokus aja ke mengambil apa ya menarik cintanya Allah sih waktu saat itu kayak gitu. Apa amal ibadah apa yang saya belum pernah lakukan itu saya lakukan gitu. Waktu itu saya disarankan, saya belum pernah nyoba puasa Daud gitu ya. Saya pernah nyoba berbagai puasa dari zaman dulu saya belum muslim gitu, bahkan setelah muslim gitu. Sampai akhirnya puasa Daud yang saya coba waktu awal tahun itu gitu. Dan ternyata ya saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya atau enggak gitu ya. Tapi ya tiba-tiba Allah berikan gitu sesuai yang kita butuhkan ya mungkin ya bukan keinginan. Saya tuh selalu berdoa Mbak waktu itu termasuk waktu umroh itu ya Allah izinkan anak-anak saya menjalankan syariat Islam sebelum balik saya bilang gitu. Nah, waktu itu saya nggak tahu gimana caranya, mulainya dari mana gitu kan. Tapi ya mungkin kalau Allah melihat ini suatu doa yang baik ya, itu kan untuk suatu hal yang baik gitu, untuk agama, untuk mendekatkan diri sama Allah, untuk anak-anak gitu, ke akidah dan sebagainya. Ya Allah permudah, Allah percepat gitu ya nikahnya kita karena tadi gitu ada misi tersendiri gitu ya, bahwa kita pengen ya sama-sama masuk surga lah gitu. Udah itu yang pertama. Kemudian juga kita harus apa ya berusaha jujur sama Allah, berusaha jujur sama diri sendiri gitu ya. Karena tadi apa memang soleh itu nggak bisa dilihat dari penampilan sih Betul, gitu ya. betul, Ya dan betul. itu yang lebih susah juga. Lebih susahnya Saya mau gini buat kalau kita terjebak bandingin banyak soleh nggak perempuan. soleh, Betul. iya soleh nggak soleh gampang ya langsung kita bisa singkirkan. Tapi kalau sesama soleh gimana nyortirnya nih gitu kan. Betul. Tapi yakin deh kalau kita memperbaiki diri terus memantaskan diri sama Allah dengan jujur, insya Allah kita akan dipertemukan dengan yang juga sama-sama jujur gitu. Tapi kalau sama-sama kita fake, nanti ya kita akan ketemu yang fake juga gitu. Kalau yang saya alamin sih kayak gitu ya ketika saya belum benar-benar banget gitu ya bisa aja ketemu yang kayaknya soleh gitu. Tapi ya ketika kita berusaha jujur tadi di hadapan Allah terutama ya gitu malah nggak peduli apa kata manusia gitu ya, dinilai apa sama manusia, karena di situ juga jadi tolak ukur benar-benar kita hijrahnya karena Allah atau karena manusia gitu ya. Kalau karena manusia itu biasanya itu kalau dipuji kita langsung besar kepala, kalau kita diapain gitu ya, dikoreksi, dikritik kita langsung down banget misalnya. Berarti itu kita masih mengharapkan penghargaan dari manusia gitu. Termasuk ya soal jodoh ini sih gitu. Insya Allah sih waktu kita seperti itu ya, fokusnya ke Allah dulu, kita jujur sama Allah, nanti Allah tahu kok waktu terbaiknya gitu ya, gitu yang bahkan kita kira masih lama gitu, ternyata Allah bisa percepat kok gitu. Kalau Allah terlambat, kita maunya cepat, itu juga nggak bisa salah juga gitu. Iya. Baik. Gitu. Ya, tadi sudah ada sedikit tips dari Bu Dokter, Masya Allah sekali. Tapi ini aku mau ada satu pertanyaan terakhir, Bu Dokter. Ya, jadi tadi kan sempat dibilang ya, kalau kita akan dipertemukan dengan seseorang yang memang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, gitu ya. Nah, ada nggak tips dari Ibu Dokter yang gimana cara mengikhlaskan? Karena kan namanya manusia ya, maunya yang gini, tapi Allah kasihnya yang kayak gini gitu. Itu kan kadang berat untuk menerima. Nah, gimana sih cara ikhlas menerima takdir Allah? Iya, saya selalu prinsipnya itu husnuzonillah ya, prasangka baik sama Allah gitu. Allah nggak mungkin ngasih yang buruk buat kita kalau kita memang hamba kesayangannya gitu ya, gitu kan nggak mungkin gitu. Kita aja sama anak yang kita yang nggak sempurna ya, manusia nggak sempurna aja nggak mungkin ngasih yang buruk buat anak kita gitu kan. Nah jadi ketika Allah misalnya mengambil gitu ya, sebenarnya kita senangnya yang ini gitu ya, tapi Allah ambil gitu, Allah pisahin dulu, itu
jangan salah, saya juga pernah ngalamin itu juga gitu ya, maunya sama yang ini gitu kan, tapi ternyata nggak bisa gitu. Bahkan saya kira di umroh pertama itu juga kan sosoknya adalah beliau gitu kan, tapi enggak gitu kan, sampai saya pikir Allah kan aku mintanya itu gitu kan. Sempet begitu, sempet down juga ya Mbak, keimanan teruji tuh sempet juga gitu lah. Terus aku buat apa ini, buat apa aku Islam seperti ini gini gitu, sempat itu ada, itu manusiawi banget gitu ya. Sampai aku kepikiran itu kan, kadang ya kita misalnya kita lihat HP anak kita kok kayaknya udah retak nih layarnya, kita mau kasih yang baru gitu kan, kita ambil dulu ya nak, aku ambil dulu ya nak, nanti aku tuker tambah ya, aku ganti sama yang lebih bagus, yang lebih baru gitu kan misalnya. Tapi anakku nggak ngasih gitu kan, anakku nggak ngasih lah, nanti gimana, padahal aku mau ngasih yang lebih baik gitu ya. Tapi kalau anakku nggak lepasin, dia akan dapetnya terus yang retak itu, yang LCD-nya retak gitu. Nah itu yang akhirnya saya gambarkan, ya udah Allah, rezeki, jodoh itu nggak mungkin ketuker, nggak mungkin salah gitu ya. Kalau zuhud ya, dibilang zuhud terhadap dunia itu kan ya, kita nggak khawatir, kita tenang karena kita tahu apa yang bukan menjadi bagian kita ya pasti melewatkan kita, tapi yang bakal menjadi bagian kita nggak akan terlewat buat kita. Iya, jadi prinsipnya itu sih gitu. Jadi lebih mudah untuk ikhlas tadi ketika kita husnuzonbillah dan zuhud tadi sih mungkin ya gitu ya, karena kita yakin tadi semuanya itu pasti udah udah didesain sama Allah sebaik-baiknya gitu, karena beliau lah itu pemilik skenario terbaik hidup kita. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali nih obrolan sore hari ini nih, luar biasa sekali Mbak. Aduh, saya jadi banyak banget belajar dari awal tuh, kita udah bahas soal umroh, kemudian pernikahan, cinta sejati, keluarga. Masya Allah, luar biasa, ini sangat meaningful Mbak. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, Insya Allah bermanfaat semua yang di-sharing. Aku berharap banget nanti di kesempatan berikutnya bisa ketemu, bisa berbincang secara langsung. Amin. Sama Mbak, itu ya, terima kasih banyak. Ilmu, saran, semuanya ini hari ini luar biasa sekali. Ya, sebelum kita menyelesaikan live pada sore hari ini, hari ini sedang menjalankan ibadah puasa, Mbak? Iya, Insya Allah, iya. Alhamdulillah, semoga puasa kita berdua, puasa semua yang hadir di live ini lancar, panjang umur sampai ketemu Idul Fitri sebentar lagi. Ini suaminya Mbak masih nonton live ya, terima kasih untuk suami Ibu Dokter sudah mengizinkan, masih nunggu di parkiran, sudah mengizinkan istrinya live, setia menanti. Terima kasih. Doaku terakhir semoga pernikahan Ibu Dokter dan suami menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Ditunggu kabar bahagia selanjutnya. Amin, Insya Allah. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah Mbak. Ya, maaf ya Mbak, kalau saya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan. Mbak, kita saling memaafkan dan memaklumi. Baik. Iya, makasih semuanya. Itu tadi ada assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Belum dijawab. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kalau gitu saya Faras dan Ibu Dokter mau pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di live Muslimah Daily Community berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.